Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang memelihara dan yang melindungi kita hari lepas hari sampai hari ini dan seterusnya. Saudara yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, tanggal 10 September 2023. Tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa tentang dia untuk memperingatkannya, orang jahat itu akan supaya bertobat, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 9. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat 10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami akan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena kami itu hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Ayat yang terakhir, ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara terkasih. Firman hari ini menggambarkan kepada kita dua hal yang berbeda, dua sifat yang berbeda juga. Maksudnya firman Allah menggambarkan kepada kita Allah sebagai Allah yang kekal, yang abadi, yang maha kuasa, tetapi juga memakai manusia yang terbatas hidupnya, terbatas umurnya, dan terbatas kemampuannya. Tuhan memakai manusia untuk menjadi alat di tangannya. Itulah yang digambarkan dengan kata Allah dan Nabi Yehezkiel dalam khotbah ini. Saudaraku yang terkasih, Allah itu Maha Pencipta. Manusia adalah ciptaan. Allah itu kekal dan Alfa serta Omega, kekal sampai selama-lamanya. Dia yang awal dan yang akhir. Tetapi manusia itu terbatas umurnya, terbatas juga kekuatannya. Namun demikian Allah mempergunakan atau mengasihi manusia dan menyelamatkan umat itu melalui hamba-hambanya. Dalam hal ini Nabi Yehezkiel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesaksian dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudaraku yang terkasih, marilah kita lihat beberapa hal yang bermanfaat untuk kita pelajari melalui khotbah yang singkat ini. Yang pertama, mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah memanggil Nabi untuk menyuarakan kehendaknya. Tuhan Allah memanggil Nabi untuk menyuarakan kehendaknya. Historis mencatat bahwa
tahun 597 sebelum Masehi, Israel ditaklukkan oleh Babel dan mereka ditawan ke Babel. Tapi bukan hanya itu lagi. Tahun 587, jadi 10 tahun kemudian, terjadi hal yang luar biasa lagi. Babel menawan Juda, Israel, dan membawa 10.000 orang Israel sebagai hambanya, sebagai tawanan untuk paksa bekerja rodi di pembangunan kerajaan Babel itu. Saudara, apa maksudnya? Makanya kita ungkapkan berita itu. Allah menghukum orang yang tidak taat. Allah marah. Dia menghukum umatnya, tapi bukan dalam arti memusnahkan, mematikan, namun menghukum supaya mereka sadar dan bertobat serta datang kembali kepada Allah. Siapakah rupanya manusia? Manusia yang terbatas umur dan kekuatannya serta kemampuannya, toh dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk memanggil manusia yang lain supaya bertobat, supaya menghadapkan dirinya kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat-ayat tadi, aku memanggil engkau supaya engkau berbicara kepada orang jahat. Bila orang jahat itu sudah kamu nasihati, tetapi dia tidak taat, dia akan mati, tapi nyawamu tidak akan saya tuntut lagi kepadamu. Demikian Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel. Sebaliknya, ada orang penjahat dan sudah kamu nasihati, tetapi dia juga tidak mau bertobat, maka orang jahat itu akan mati. Tapi karena engkau juga kurang kuat untuk membebaskan mereka, mempertobatkan mereka, maka nyawamu akan saya tuntut kepada mereka. Saudaraku terkasih, Yehezkiel mau dipanggil Tuhan untuk hambanya. Yehezkiel itu punya satu kekuatan dalam dirinya sendiri. Namanya Yehezkiel itu Tuhan kekuatanku. Dan nama itu menjadi sumber kekuatan bagi Nabi Yehezkiel. Nama tidak sembarang nama, tapi nama yang menjadi keteladanan, keyakinan, pengharapan, dan kekuatan untuk bekerja dalam diri seseorang. Itulah pentingnya nama bagi kita. Saudara, Tuhan memakai Nabi Yehezkiel, dan Yehezkiel mau bekerja, mau menderita juga, karena dia ikut juga tertawan di Babel. Tapi dengan nama itu, Tuhan kekuatanku, sumber hidupku, maka dia berani dan mampu untuk menunaikan tugas dan pekerjaannya. Saudara, kita dipanggil juga untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidup ini. Ada dua kata yang dipakai dalam renungan khotbah pada saat ini. Yang pertama, Yehezkiel itu disebut anak manusia. Kalau disebut manusia, itu artinya makhluk terbatas. Makhluk yang terbatas kekuatan dan kemampuannya. Tetapi Tuhan memakai anak manusia itu untuk menjadi alat di tangannya. Kemudian khotbah hari ini juga menggambarkan kepada kita, Tuhan memberikan tugas kepada manusia itu supaya dia bertugas sebagai penjaga. Dalam hal ini penjaga Israel. Penjaga itu artinya orang yang mengawasi keadaan. Dia berdiri di satu tower, satu tempat pemandangan yang terbuka, dan bila ada ancaman-ancaman datang dari luar, musuh mau datang, maka dia harus membunyikan
alarm supaya manusia-manusia yang di kampung itu waspada, bangun siaga, dan siap untuk menghadapi musuh yang akan datang. Itulah tugas seorang penjaga. Saudara, kita juga dipanggil sebagai penjaga Israel untuk mengingatkan bahwa hidup ini, diri kita, keluarga, bangsa kita, anak-anak juga berada dalam ancaman-ancaman orang-orang penjahat. Dan kita ditugaskan juga untuk mengingatkan keluarga, anak kita, sahabat, masyarakat, mengingatkan supaya kita juga waspada. Jangan sampai iblis itu masuk dan merusak pola hidup kekeluargaan kita, gereja maupun keluarga kita. Saudaraku yang terkasih, disebutkan di sini bahwa Yehezkiel adalah hamba Tuhan atau penasehat Tuhan atau pekerja Tuhan. Dia bertugas untuk memberitakan firman Tuhan, mengingatkan akan kesalahan, mengingatkan akan dosa Israel. Dan kalau dia sudah bertugas melaksanakan itu, biarpun seseorang itu mati, maka jiwanya tidak akan dituntut Tuhan dari Nabi Yehezkiel. Seterusnya seperti yang kita utarakan barusan, kalau seseorang mati dalam kejahatannya, tetapi nabinya, hambanya tidak mengingatkannya, maka orang itu akan dihukum karena mati, tapi nyawanya, jiwanya dituntut daripada hambanya. Saudara, apa maksudnya untuk kita pada saat ini? Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita semua adalah bertanggung jawab pekerja Tuhan. Ada pendeta, ada penginjil, ada penatua. Semua kita terpanggil untuk memanggil seseorang, memanggil manusia supaya bertobat. Dan kita bertanggung jawab untuk menasehati mereka. Kita bertanggung jawab untuk menjaga anak kita, keluarga kita, saudara kita, supaya menghadapkan dirinya kepada Tuhan. Saudara, jadilah hamba Tuhan yang terpercaya, yang mau mengingatkan orang lain supaya orang lain itu beralih bertobat dari kesalahannya. Pertobatan itu dimulai dari kesadaran akan dirinya, apa yang dia kerjakan, kemudian sesudah itu dia mengambil keputusan dan keputusan itu dilakukan, dan kemudian dia kembali kepada Allah penciptanya. Seperti diutarakan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 10 dan seterusnya, anak yang hilang itu menyadari kekurangannya, dia mengambil kesimpulan, dan kesimpulan serta keputusannya itu dilaksanakan. Dia kembali kepada bapaknya dan dia diterima oleh bapaknya dalam sukacita. Saudaraku, sampai di sini pelayanan kita untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, dan Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita, kita sehat dan bersukacita. Amin. Kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, Engkau memakai kami sebagai hamba-Mu. Kalau dulu Tuhan pakai sebagai hamba-Mu para nabi, Yehezkiel dan teman-teman yang lain, kami Tuhan pakai hari ini sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan-Mu, sebagai penjaga di tengah-tengah situasi kehidupan ini. Kami ditugasi untuk menjaga keluarga kami, diri kami, anak-anak kami, bahkan jemaat-Mu ataupun manusia masyarakat sekeliling kami. Tuhan, pakailah kami seturut dengan kemampuan kami, dan biarlah kami juga mau bekerja, karena pekerjaan kami Tuhan berkati. Pekerjaan kami, kecapekan kami tidak sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam Kristus Yesus.
Pada saat ini kami berdoa untuk gerejamu supaya Tuhan memberkati, untuk negara kami supaya Tuhan memimpin presiden kami bersama dengan pembantunya sampai ke tingkat eselon yang paling bawah. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.